ketinggalan salat zuhurnya. Karena diskusinya berkepanjangan sampai asar. Sunat berdiskusi, tapi salat zuhurnya wajib. Sibuk melayani tamu, sunat melayani tamu, tapi wajib melaksanakan zuhur. Kalau sampai kita tidak melayani Allah, berarti kita lebih mengedepankan melayani makhluknya daripada sang Khalik itu sendiri. Ahli ibadah yang tertipu. Ya, sunat untuk menghargai tamu. Ada tamu di rumah. Jam 5:30 pulang dari kantor. Udah tahu kalau Bekasi, Tangerang Selatan, macet 1,5 jam. Tapi nggak nunggu salat maghrib. Maghrib hilang, bahkan mungkin juga asarnya hilang. Untuk mengejar melayani tamu, salat asarnya hilang, salat maghribnya hilang. Ya, mengedepankan sunat dan meninggalkan yang wajib. Kuliah, padat sekali mata kuliahnya. Sunat, tapi tidak sampai maghrib, tidak sampai isya. Jangan sampai kita tertipu mengejar yang sunat sampai wajib itu ketinggalan. Ya. Memenuhi pelayanannya terhadap sesama manusia, tapi memenuhi pelayanan ketaatannya kepada Allah ditinggalkan. Ya. Janjinya terhadap temannya lebih utama daripada janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ahli ibadah yang tertipu. Yang kedua, ahli ibadah yang tertipu mengabaikan formalitas ibadah untuk substansi ibadah. Jadi ada orang Bapak Ibu, ya nggak perlu itu. Kan yang penting salat itu eling. Yang penting salat itu memperbaiki human relation kita ya. Berbuat baik dengan tetangga, melayani orang tua. Saya kok bajunya belum bersih. Nanti deh saya sholat kalau lagi mood. Nunggu moodnya baru melakukan kewajiban. Yang penting substansi ajaran agama. Itu juga keliru. Mengabaikan formalitas ibadah untuk substansi ajaran ibadah itu sendiri. Saya belum bisa puasa ini. Padahal Ramadan. Kenapa? Kan yang penting mengendalikan diri. Aku sudah mengendalikan diri, Pak. Kan yang penting itu. Hakikatnya puasa itu mengendalikan diri, sabar. Aku sudah sabar mengabdi kepada kedua orang. Ya, aku sudah mengendalikan diri. Tidak pernah menggoda sekretaris saya. Aku sudah menggoda. Aku tidak pernah lagi menggoda siapapun. Kenapa aku menjalankan hakikat puasa? Itu mengabaikan formal ibadah, lantas berpaling untuk substansi atau hakikat ibadah. Itu juga tidak benar. Yang ketiga, mengabaikan substansi ibadah demi formalitas ibadah. Nah, ini juga kebalikannya nih. Udah salat sudah. Udah puasa sudah. Udah. Tapi pelitnya minta ampun. Ya. Lalu mulutnya tajam banget. Setiap kali bicara pasti ada yang korban. Ya. Tangannya kayak silet. Mengirim WA kepada orang lain. Kasar banget. Padahal dia ahli ibadah. Formalitasnya oke. Tapi substansi ajaran agama dibalik kewajiban yang ditunaikan itu
nggak ada sama sekali. Puasa, tetapi suka maki-maki orang, ya, suka nyakitin batinnya orang, bohong pemandangan setiap hari. Jadi mengabaikan substansi ibadah demi untuk formalitas ibadah. Iya. Itu bunda kita tunggu Pak Kiai ya. Apa ada gangguan di teknis ya, Mas? Ya Bapak Ibu sekalian, ya mohon maaf saya tadi ada gangguan teknis ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mohon apa yang saya sampaikan tadi itu mungkin mohon maaf ya, mungkin menyinggung perasaan kita semua. Ada yang sering kita lakukan, tapi itulah. Lalu berikut yang ketiga ya. Yang keempat, waspada terhadap syubhat tapi terjebak di dalam haram. Ini dia. Syubhat, jangan nyimpan uang di bank konvensional. Itu syubhat itu. Tapi ini kan bank pemerintah, plat merah. Ada yang mengatakan itu syubhat, ada yang mengatakan haram. Tetapi riba dilakukan. Itu contohnya ya. Menjauhi riba, menjauhi gharar, penipuan. Ya. Tetapi setiap hari makan riba, pembungaan uang bisnisnya itu. Mencekik lehernya. Kata abang dia beli satu kodi, harganya cuma 400.000 rupiah satu kodi baju kos. Sampai ke Papua, Sorong, dia jual 4 juta. Berapa persen itu keuntungan? Jadi jual beli tapi melipat gandakan harganya yang sampai mencekik leher orang. Dan terpaksa beli karena nggak ada lagi produk seperti itu di tempat itu. Itu tidak seperti yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan cuma riba bank yang haram. Siapa yang mengeksploitasi kebutuhan orang, siapa yang keuntungan berlipat-lipat ganda sampai mencekik leher saudaranya sendiri, lalu dia untung berlipat-lipat ganda, itu sama dengan riba. Memang jual beli mirip ya, tapi mencekik leher saudaranya sendiri itu tidak seperti yang dilakukan Rasulullah. Bawa dagangan kurma dari Mekah ke Syria, orang lain berlipat-lipat ganda harganya, tapi Nabi sekedar untuk ada cost operasionalnya sudah, kemudian ada keuntungannya, tidak berlipat. Jadi hampir separuh harga kurmanya Rasulullah di Syria dengan pedagang Arab yang lain. Yang lainnya itu memanfaatkan keinginannya orang. Lalu harganya ditinggi, membumbung tinggikan itu ya. Nah itu waspada terhadap yang syubhat, tetapi terjebak dalam yang haram.
Yang kelima, Bapak Ibu, mengutamakan lagu dan membiarkan tajwid bacaan Quran keliru. Nah, kalau kita sering mendengarkan qari atau qariah, Bapak Ibu, apakah itu di dalam sholat maupun di luar sholat, wah demi itu lagunya yang merdu, tapi salah baca, bacanya harus dipanjangkan, pendekkan. Ada yang tidak boleh dipanjangkan, dipanjangkan. Mengutamakan lagu dan membiarkan tajwid bacaannya keliru. Itu ahli ibadah yang tertipu. Yang keenam, berpakaian indah dan bersih dari luar sholat, tapi menghadap kepada Allah berpakaian biasa-biasa. Ya, giliran ke pesta, 2 jam di salon, baju paling mahal. Giliran menghadap ke bos, pakai sepatu di semir, pakai dasi, pakai jas. Tapi giliran menghadap Allah, daster bau dapur, ditutup mukena. Habis cuci mobil, pakai training spa, Allahu Akbar, salat. Kebalikan, lebih sopan kepada makhluk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ahli ibadah yang tertipu. Ya. Pakaian tidur dipakai sholat subuh. Giliran ke kantor menghadap ke bosnya, menggunakan baju batik yang mahal. Sama, ibu-ibu juga. Bukan main. Pakaian dasternya itu udah 2 hari dipakai, nggak dicuci-cuci. Pakai salat, bau. Giliran ke pesta, parfum yang mahal, semprot, udah disemprot-semprot lagi. Mau tiba semprot lagi, bukan main. Giliran menghadap kepada Tuhannya, semprotan nggak ada, bau ikan kering. Ya, nomor 7, orang ahli ibadah yang tertipu, berzikir dan bertafakur tetapi ingatannya berisi dunia. Pegang tasbih di tangan, tapi mikirin punya orang lain. Menghayal, nanti kalau saya sampai ke bulan, aku akan petik bintang. Oleh-oleh ke teman-teman kuliahku, teman kelas. Nanti kalau aku ke Amerika, ya, aku akan belikan yang tidak ada di Indonesia. Teman saya itu. Oh. Atau nanti kalau saya jadi orang kaya, aku akan beli jet. Sarapan paginya di Singapura, makan malam di Australia. Ngigau. Jadi berzikir dan bertafakur, tapi ingatannya berisi dunia. Salat di samping tumpukan map di kantor. Yang diingat bukan Tuhan. Yang diingat ialah isi tumpukan map itu harus diselesaikan. Kadang-kadang dia lupa ini rakaat keberapa ya. Bermunculan pada saat dia sedang salat semua nostalgianya itu. Padahal aqimis sholat lidzikri, dirikanlah sholat itu untuk mengingat aku. Semakin sholat semakin aktif berpikir lain. Bahkan membuat puisi, mengarang lagu di dalam sholat. Panjang sholatnya, bukan baca Al-Fatihah. Lagi sedang asyik berpikir. Macam-macam. Yang kedelapan, mengutamakan banyaknya rakaat sholat sunat, tapi tingkat kehusyuannya sedikit. Kejar target 7 menit itu 23 rakaat sholat tarawih. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, amin. Mau kejar apa, Bapak Ibu? Aqimis sholat lidzikri. Sholat itu perbuatan batin, bukan ucapan mulut sebetulnya. Tumaknina, merasa tenang, menikmati sholat itu yang penting. Bukan ngejar target, kayak kejar setoran. Aku sudah 23 rakaat, ya Allah, beri pahala surga yuk. Gak ada isinya. Kata Rasulullah SAW, orang yang sholatnya gak tumaknina, gak khusyuk, kecepatan, ya,
bahasa hadisnya itu orang yang sholatnya seperti ayam mematok makanan ketika sujud, maka sholatnya itu dilipat-lipat kayak kertas ditamparkan ke mukanya orang itu. Ini sholatmu nih, ngejar target kuantitas minus kualitas. Orang terkecoh. Yang ke-9, memiliki suara biasa bagus suara, tapi membaca Quran suaranya yang sengau, suaranya biasa-biasa. Ya. Giliran nyanyi, urat lehernya pada keluar semua. Giliran ngaji, amin, gitu. Menghemat keluar suara ketika tapi urat lehernya keluar ketika ya karaoke. Itu ahli ibadah yang tertipu. Ketika azan, bisik-bisik, azan itu kan memperdengarkan, bukan bisik-bisik. Tapi giliran putar musik, meneriakkan, padahal orang lain perlu ketenangan. Ini ahli ibadah yang tertipu. Mungkin kita sering seperti ini, atau mungkin anak kita yang sering melakukan seperti ini. Ke-10, rajin sekali puasa sunat. Rajin pula membicarakan aibnya orang lain. Bukan main sering kami santu. Tapi kita lihat akunnya. Masya Allah. Nama lu. Pemerintah salah dikit. Rakyatlah dimaki-maki. Golongan yang berbeda dengannya dihancurkan. Gak ada orang yang baik kecuali Nabi. Semua habis dikritik. Tapi ahli puasa sunat itu gak ada artinya. Rajin puasa sunat, tapi rajin pula membicarakan aib saudaranya sendiri. Ya, gak ada artinya itu. Tapi kata Profesor Hamkah almarhum, itu masih lumayan. Kalau nggak puasa sunat itu pasti akan lebih parah lagi. Ya. Yang ke-11, tidak mengeluarkan zakat lantaran mengingat banyaknya jasa dan sedekah kepada orang lain. Nah ini banyak di antara kita. Aku kan suka pulang kampung, bagi-bagi ke guru ngaji. Ya. Peminta-minta setiap hari datang. Aku kasih kok. Lampu merah aku suka ngasih. Berarti aku nggak usah keluarkan zakat lagi kan. Kalau saya akumulasikan, 2,5% udah lebih dari itu. Aku sering didatangi amplop untuk pembangunan pondok, pesantren, pembangunan masjid. Dia ingat berapa amplop yang pernah disumbang. Udah, aku nggak usah mengeluarkan zakat. Aku niatkan aja itu semuanya sebagai zakat. Jadi tidak mengeluarkan zakat lantaran mengingat banyaknya jasa dan sedekah kepada orang lain. Aku kan sudah memberikan beasiswa pada ponakan-ponakan supaya sekolah. Aku kan sudah bayarkan uang kuliah. Gak usah bayar zakat, gak usah sedekah. Pelitnya minta ampun kepada Tuhan. Giliran membelanjakan uang yang untuk Tuhan, pelit. Tapi giliran minta doa kepada Allah, wah nggak ada tuh. Minta segala macamnya. Malukah kita kepada Allah? Permintaan kita banyak, tapi pelitnya kepada orang lain luar biasa. Ahli ibadah yang tertipu. 12, begitu gampang melalaikan salat lantaran memahami konsep jamak dan qadha. Udah, pulang yuk. 5:30 tuh. Pulang. Kenapa nggak tunggu maghrib, Bu? Habis tuh maghrib tuh. Tengah jalan. Kan nggak mungkin kita mampir kalau tengah jalan macet, tambah macet ya kan. Udah. 5:30 mau ke mall. Sholatnya di mana? Mall. Nah, gitu sampai di mall. Enggak, mau kenanya bau. Musalahnya sempit. Balik aja nanti Isya. Gampang mengqadha salat, mendaruratkan. Jadi tidak bisa maghrib dijamak dengan Isya di rumah padahal kan cuma 500 meter dari mall. Salah sendiri kenapa nggak salat dulu baru pergi salat. Ada persyaratannya untuk mengqadha menjamak salat. Bukan selera. Syariah yang dijadikan ukuran. Maka itu kalau kita sebagai orang yang mukmin, benar-benar mukmin Bapak Ibu. Mari kita memperhitungkan mau kemana mall.
Ya, nanti kan keburu maghrib, atau nanti kan keburu isya, atau nanti habis sholat duhur kita salat dulu deh. Ya kita mau ke sana nanti gimana? Macet minta ampun. Kan belum masuk. Tunggu aja 10 menit lagi, udah berangkat aja. Nah, bagi orang yang taat kepada Tuhan, enggak. Aku mau mengutamakan kewajibanku kepada Tuhan. Begitu selesai salat baru jalan. Malah yang macet, yang tadi berangkat duluan itu belum nyampe-nyampe. Yang melakukan salat itu tak duluan. Ya, koridornya malaikat. Jadi niat baiklah kepada Allah. Niscaya Allah di dunia dia perlihatkan keajaiban, apalagi nanti di akhirat. Masya Allah. Yang ke-13, memilih salat sendiri lantaran ragu terhadap seorang imam. Enggak. Wajahnya kayak gitu, enggak tampan. Aku enggak mau jadi bajunya kok seperti itu. Aku enggak mau. Memilih salat sendirian lantaran ragu terhadap seorang imam. Jadi jangan kita curiga terhadap imam. Kecuali kalau memang pakai lututnya robek, itu kan ada gaya anak muda tuh. Celana jeans robek lagi lututnya. Loncat jadi imam. Kalau imamnya batal, otomatis rusak salatnya makmum kan. Ya itu boleh, aku gak mau, aku mau parakah. Aku mau salat sendiri deh, aku enggak. Nah, ada orang gak baca Al-Fatihah, langsung kul Allah. Itu enggak sah salatnya itu. La salata illa bifatihatil kitab. Tidak sah salatnya tanpa setiap rakaat membaca surah Al-Fatihah. Nah itu boleh. Tapi kalau ini biasa-biasa, aku nggak mau salat di situ ya. Imamnya bukan dari PTG, imamnya dari orang lain, nggak enak. Nah itu nggak boleh itu. Yang ke-14, tidak respect terhadap seseorang lantaran tidak terdapatnya tanda-tanda kesalehan di wajah orang. Aku nggak mau itu gondrong. Padahal dia belum tahu peringainya orang itu kan. Pokoknya nggak respect dia lihatnya. Masa gondrong, masa pakai celana jeans, masa pakai kalung. Ya. Sepanjang tidak melakukan sesuatu pelanggaran, kecuali kalau pakai celana pendek, memamerkan auratnya, ya atau perempuan misalnya pakainya sembrono lah gitu, boleh lah. Tapi kalau orangnya itu jilbabnya itu murahan, itu jilbab kampungan, aku nggak mau deketin. Kalau ini oke ini, jilbabnya itu 5 jutaan harganya, itu oke itu. Jadi sahabatnya ditentukan berapa harga jaketnya, berapa harga pakaiannya. Jadi tidak respect terhadap seseorang lantaran tidak terdapatnya tanda-tanda kesalehan di wajah. Penampilan fisik dikedepankan. Ke-15, terlalu mudah meninggalkan ibadah sunat lantaran adanya uzur. Aku buru-buru ya, aku nggak usah salat qabliyah. Aku capek nggak usah salat tahajud deh. Ya. Aku musafirnya mau ke rumah tetangga. Akhirnya hilanglah salat duhanya. Jangan terlalu gampang meninggalkan sholat sunat, apalagi sholat fardu, hanya karena ada alasan-alasan khusus. Rugi kita Bapak Ibu. Sholat sunat itulah nanti akan menempel sholat fardu yang kita tinggalkan di masa lampau kan. Saya kira di sini pasti pernah meninggalkan sholat fardunya kan. Nah, yang menempel sholat fardu itu adalah sholat sunat. Jadi jangan memandang enteng sholat sunat atau puasa sunat itu, karena itu bisa menutupi bolong-bolongnya ibadah fardu yang pernah kita lakukan di masa silam. Ke-16, terlalu mudah mendaruratkan sesuatu meskipun ada peluang lain. Darurat kok, kita kan musafir nih, gak usah puasa Ramadan. Padahal dari sini ke Bandung memang ya memerlukan musafir, memerlukan jamak itu. Tapi kan gak ada masalah, mobil pribadi, ya rest area banyak banget, itu sampai ke Bandung bisa 10 kali kita.
musolanya ada bersih lagi. Jadi lebih enak kita travel ke Bandung daripada mungkin berkantor di kantor pekerja banyak. Ini kok travelingnya dihitung untuk mendaruratkan. Jadi jangan terlalu gampang mendaruratkan sesuatu. Even itu naik pesawat, Bapak Ibu, bepergiannya jauh. Saya kalau ke Semarang dari Jakarta, Jogja, jam 6 take off, jam 7 nyampe. Masa enggak sholat duhur? Oh, ke jamaah aja sholat duhur asar. Padahal kalau sampai 3 bulan di Jogja, kan, itu kuliah dulu. Nah, kenapa? Imam Syafi'i itu memang mengatakan 3 bulan. Orang itu disebut musafir. Kalau lebih dari 3 bulan itu muqimin namanya. Kalau kita salat sunat, kalau kasar ya, pasti pahalanya sedikit. Karena tadinya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Tadinya baca 4 kali Fatihah, ini cuma 2 kali. Tadinya ada sholat qabliyah ba'diyah, tapi kalau menjamak sholat kan nggak ada sholat sunat qabliyah ba'diyah lagi kan. Nah, jadi kalau memang tidak ada masyakkah itu kesulitan hidup, jangan segan-segan. Nggak ada kegiatan kok, cuma perjalanan biasa aja. Sholat, makanya itu kalau kita di Mekah di Madinah kan Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu musafir enggak? Enggak. Kapan lagi kita sholat di tempat yang berpahala banyak? Maka itu kita di Mekah sholat isya, sholat asar, sholat. Nggak ada jamaah sholat di Mekah kecuali kalau mau berangkat ya kan. Kita sholat di Fatah, udah sekalian juga sholat duhur lah. Karena kan duhur pergi. Siapa tahu nanti di pesawat kita nggak tahu. Banyak urusan hingga nggak sholat. Nah itu dia. Dalam keadaan darurat, benar-benar darurat baru bisa. Tapi kalau gampang mendaruratkan sesuatu, itu rugi sendiri kan Bapak Ibu. Mari kita sadar apa yang diingatkan oleh Imam Al-Ghazali ini sebetulnya seringkali terjadi pada diri kita sendiri. Terlalu gampang meninggalkan syariat. Nah, inilah yang penting untuk kita ingatkan pada diri kita sendiri. Mungkin ada pertanyaan, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa tadi ada berapa jumlahnya? Ada 16 ya. Orang yang beribadah tapi tertipu. Nih, Prof ada yang bertanya, Anda zikri. Bulan Ramadan ini kan semua orang berbondong-bondong nih ke masjid, taraweh, ibadah sunnah dikerjakan, tilawah Quran gitu kan. Namun selepas bulan Ramadan kemudian biasa lagi, apakah itu juga termasuk orang-orang yang ibadahnya tertipu, Prof? Iya. Jawabannya iya. Dan bagaimana caranya agar kita tidak tertipu gitu, Prof? Iya, bagiannya. Karena bagi orang yang sudah sampai kepada tingkat yang pernah kita bahas dulu ya, ada ta'ah, ada ahlul ibadah, dan ada ahlul ta'ah. Nah, kalau ahlul ta'ah, dia sekedar melakukan kewajiban, that's it, sudah selesai. Dia melakukan sesuatu karena terpaksa, takut masuk neraka kan. Itu aja. Tapi kalau ahlul ibadah, dia melakukan ketaatan dengan cinta. Itu panjang-panjang sholatnya di awal waktu. Tapi kalau ahlul ta'at, itulah yang paling sering sholat di akhir waktu. Masih banyak waktu kok, entar lagi. Itu pun juga pakai dasar, itu ahlul ta'at. Tapi kalau ahlul ibadah, begitu azan tinggalkan semua, ganti baju salatnya, ya. Dan zikirnya banyak, sesudah salat banyak. Itu dia melakukan ketaatan karena dia menikmati, dia mencintainya. Dia puasa karena dia cinta terhadap puasa, bukan karena sekedar melepaskan kewajiban. Tapi kalau Allah lebih hebat lagi. Aku tidak butuh Ramadan. Aku juga tidak mengistimewakan Lailatul Qadar. Ambil Lailatul Qadar, ambil Ramadan. Bahkan ambil surga. Aku tidak butuh surga. Aku tidak butuh Lailatul Qadar. Yang aku butuhkan adalah pencipta surga, pencipta Lailatul Qadar, pencipta Ramadan. Jadi
Orang seperti ini setiap bulan seperti Ramadan baginya. Setiap malam amalannya itu seperti Lailatul Qadar baginya kan. Kita kan nanti sholatnya kalau bulan Ramadan. Apalagi 10 terakhir Ramadan bulan ganjil, malam ganjil. Oh itu baru berkenalan sholat sunat. Kalau Allah itu enggak ada bedanya Ramadan dengan di luar Ramadan. Sholat tahajudnya panjang, ngajinya enggak pernah berhenti. Ya, dia dekat dengan Allah. Orang dekat dengan Allah enggak butuh surga. Surga itu untuk orang awam. Masa 80 tahun umurnya cuma cita-citanya sekapling surga. Cita-citakanlah pencipta surga, maka semua surga yang ada itu miliknya. Tapi kalau hanya mencita-citakan surga, surga tak ada kok. Lebih mulia dari surga, lebih indah dari surga banyak banget. Puncaknya orang surga itu ketika sesekali melihat wajah Tuhan. Wujuh yawmaidzin nadhirah. Tapi kalau orang Allah, bagaimana tidak melihat Tuhan kalau dia berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda fikri, jadi jangan takut ya. Latihan dan latihan. Riyadhah, riyadhah mujahadah. Mujahadah itu perjuangan awal. Ya, kalau take off pesawat itu kan mujahadah. Tapi kalau sudah datar di langit, bebas daripada gravitasi alam, maka itu namanya riyadhah. Jadi spiritual exercises. Kan ada olahraga menyehatkan badan kan. Ada olah nalar menyehatkan akal pikiran. Ada olah batin untuk menyehatkan batin kita. Nah, kita itu banyak olahraga dan olah nalar, tapi olah batinnya kurang. Maka itu kontemplasi lah. Saya kira itu. Terima kasih. Kasih Prof penjelasannya, artinya perbaiki niat gitu ya Prof ya. Jadi kita bukan hambanya Ramadan, kita bukan hambanya surga, tapi kita beribadah itu karena yang menciptakan surga itu, karena yang menciptakan Ramadan itu begitu ya. Nah kemudian Prof ada yang bertanya dari Bu Aminah Arbi, gimana kalau waktu masa mudanya pernah banyak meninggalkan sholat, apakah harus diulangi lagi? Bagaimana sikap kita gitu Prof? Rasulullah bersabda, perbanyaklah sholat sunat, karena itu nanti akan menutupi seluruh sholat fardu yang pernah kita tinggalkan. Ya, sholat masa lampau tidak usah diganti, tapi sholat yang tadi kita lupakan atau sholat subuh yang tadi kita tidak melaksanakannya karena mungkin ada kondisi tertentu, itu boleh dikadak, tapi mengkadak sholat 10 tahun. Bagaimana